Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 25277. Saya berasal dari kelas PTIK 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep umum database. Yang kedua ada konsep umum sistem database. Yang ketiga ada konsep umum DBMS. Yang keempat ada konsep umum ERD dan normalisasi. Yang kelima ada konsep umum SKL beserta pembagiannya. Baiklah, langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu konsep umum database. Database atau basis data. Database atau basis data merupakan kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara file satu dengan file yang lainnya, sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan dapat disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Untuk yang kedua yaitu komponen basis data. Komponen basis data terdiri dari hardware, operating system, database, DBMS, dan user. Nah, dari di antara yang ada hardware, operating system, database, DBMS, dan user tadi, kita akan membahas satu persatu, yaitu kita masuk ke yang pertama, yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya digunakan yang terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder hard disk. Yang kedua adalah sistem operasi atau operating system. Merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer. Yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Sistem operasi yang banyak digunakan seperti MS-DOS, MS Windows 95, MS Windows NT, dan Unix. Yang ketiga adalah database. Database dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file ataupun tabel. Yang keempat ada database management system atau yang sering kita kenal dengan DBMS. Pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data itu disimpan, diubah, dan dapat diambil kembali. Yang terakhir yaitu pemakaian atau user. Pemakai atau user bagi pemakai yang berinteraksi dengan basis data dan memanipulasinya dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu Database Management System atau sering kita sebut dengan DBMS, merupakan software yang menangani semua akses ke basis data. Secara konsep, apa yang terjadi di antaranya sebagai berikut. 1. User melakukan pengaksesan basis data. Untuk informasi yang diperlukannya menggunakan bahasa manipulasi data yaitu SKL. 2.
DBMS menerima request dari user dan menganalisa request tersebut. Yang ketiga ada DBMS memeriksa skema eksternal user. Pemetaan eksternal atau konseptual, skema konseptual dan struktur penyimpanan. Yang keempat ada DBMS mengeksekusi operasi yang diperlukan untuk memenuhi PMIR. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu ERD dan normalisasi. Yang pertama yaitu ERD. ERD adalah salah satu metode permodelan basis data yang menggambarkan hubungan atau relasi antar entiti dalam bentuk suatu diagram yang bersifat top-down. Notasi simbolik dalam ERD. Yang pertama adalah atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas. Atribut digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips. Atribut yang menjadi kunci entitas atau key diberi garis bawah. Yang kedua ada relasi atau hubungan. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda pula. Penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atribut dinyatakan dalam bentuk garis. Yang ketiga ada atribut kunci dan atribut deskriptif. Dalam sebuah himpunan entitas harus dapat membedakan mana atribut yang berfungsi sebagai kunci atau primary key dan yang bukan merupakan kunci atau atribut deskripsi. Atribut NPM merupakan kunci dari himpunan entitas mahasiswa karena NPM merupakan pengidentifikasian yang paling unik untuk semua entitas dalam himpunan entitas tersebut. Sedangkan atribut nama, gender, tempat, tanggal lahir merupakan atribut deskriptif. Yang ketiga, selanjutnya ada notasi simbolik dalam ERD. Notasi simbolik yang digunakan dalam entity relationship diagram adalah sebagai berikut. Entitas adalah salah satu yang dapat digambarkan oleh data. Entitas juga dapat diartikan sebagai individual yang mewakili sesuatu yang nyata atau eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Ada dua macam entitas, yaitu entitas yang kuat dan entitas yang lemah. Entitas yang kuat merupakan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas lainnya, contohnya entitas anggota. Sedangkan entitas lemah merupakan entitas yang kemunculannya tergantung kepada keberadaan entitas lain dalam suatu relasi. Yang selanjutnya ada derajat relasi atau kardinalitas, menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan menggunakan entitas pada himpunan entitas yang lain. Macam-macam kardinalitas adalah satu ke satu atau on the one. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitupun sebaliknya, satu ke banyak atau sering disebut dengan one to many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari suatu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Banyak ke banyak, many to many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu normalisasi.
Normalisasi itu proses untuk mengubah suatu relasi yang memiliki permasalahan tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih yang tidak memiliki masalah tersebut. Masalah yang dimaksud sering disebut dengan istilah anomali. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan atau misalnya menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat suatu data menjadi hilang ketika data dihapus. Struktur query language atau sering kita sebut dengan SQL. Structured query atau language terus sering kita sebut dengan SQL, merupakan bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Hampir semua database server mendukung bahasa SQL, namun sekarang kemampuannya tidak hanya mengakses data tetapi juga membuat dan memodifikasi baik skema maupun data. Versi pertama SQL bernama SQL, yaitu Structured English Query Language, yang dikembangkan oleh IBM dengan pakar Donald D. Chamberlain and Raymond V. Boyce in the early pada tahun 1970-an. Nah, sampai dengan 1986 SQL 86 pertama dipublikasikan oleh ANSI. Baik, kita lanjutkan, yaitu di dalam SQL kita dapat menemukan DDL yang merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data dari suatu database. Perintah ini digunakan untuk mendefinisikan suatu database, yaitu seperti membuat, mengubah, menghapus atau menghapus suatu database, yang termasuk perintah DDL seperti create untuk membentuk basis data, table atau index, alter untuk mengubah struktur table, drop untuk menghapus basis data, table atau index. Jenis-jenis perintah SQL. Yang pertama yaitu perintah dan fungsi SQL dapat digunakan untuk mendefinisikan maupun memanipulasi database. Yang kedua, secara umum perintah-perintah pada SQL dibagi menjadi dua kelompok, yaitu DDL atau Data Definition Language. Yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language. Contoh dari SQL adalah Q1 select from pegawai, menampilkan seluruh data dari tabel pegawai pegawai. Q2 select NIC, nama jabatan gaji from T pegawai, menampilkan data-data NIC, nama jabatan dan gaji dari tabel T pegawai. Q3 select kali from T pegawai where JK sama dengan P, menampilkan data dari tabel T pegawai yang berisi data dari file JK-nya adalah P. Kita masuk ke DBML, yaitu Data Manipulation Language. DBML merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data. Perintah-perintah ini bertugas untuk melakukan query atau request dan perubahan yang dilakukan dalam suatu tabel, yang termasuk perintah DBML seperti aSelect digunakan untuk memilih dari suatu hal
dari suatu tabel atau view. B. Insert digunakan untuk menyisipkan baris dari suatu tabel. Yang selanjutnya yaitu delete digunakan untuk menghapus baris dari suatu tabel. Ya, selanjutnya ada update digunakan untuk mengubah isi dari kolom atau file pada suatu tabel. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.